Ya, Salam kejahatan sehat. serial killer kayaknya kembali menghantui Indonesia ini ya. Kejahatan Wawon CS terbuka satu persatu, mulai dari Bekasi kemudian ke Cianjur. Apa sebenarnya yang bisa ditelusuri pihak kepolisian untuk melacak baik itu korban maupun tersangka-tersangka lainnya? Sebetulnya memang pembunuhan berantai ini dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, sebagaimana disampaikan Kapolda, ada kasus Rian Jombang, dulu ada robot gedek, kemudian juga kolor hijau. Memang pertama kali ditemukan kayak Rian juga hanya 2, 3, pada akhirnya sampai 26. Begitu juga robot gedek, asalnya cuma 1, 2, pada akhirnya puluhan. Jadi sangat ya pantas atau kalau dikatakan sebagaimana penasarannya masyarakat, apakah korbannya hanya 9 orang? Dan kemudian apakah ada tersangka lain? Ini suatu pertanyaan yang sangat wajar. Ya, Nah, Pak justru Anton, di sini, tapi kalau berkaca dari ya, kasus-kasus sebelumnya ini kan dilakukan oleh 1 orang. Kalau ini yang sudah ditetapkan tersangka saja sudah 3 orang. Apakah akan ada kemungkinan korbannya akan lebih banyak dari seperti Rian-Rian lainnya ini? saya kira demikian. Makanya di sini perlu ada pendekatan yang intensif kepada tersangka ataupun saksi-saksi lainnya. Jangan dulu dipertemukan, periksa satu-satu. Juga di sini motifnya ini saya lihat antara yang korban yang satu dengan korban yang lain ini seperti berlainan. Seperti kepada keluarganya, yaitu istri dengan anak tirinya. Itu korbannya, motifnya itu kan karena ingin menghilangkan kecurigaan agar tidak tertangkap gitu kan. Tetapi apakah kepada korban-korban lain demikian? Apakah betul motifnya itu ataukah hanya motif ekonomi? Kemudian juga modusnya juga apakah sama diracun dengan pestisida? Mungkin saja kepada yang lain berbeda. Apalagi di sini ada hal yang cukup mengejutkan, adanya korban anak yang 5 tahun dan 2 tahun. Ini agak aneh juga gitu kan. Kemudian dihubungan dengan profesi yang bersangkutan sebagai salah seorang supranatural atau dalam arti kata dukun. Nah ini pun juga perlu dicari juga, digali juga kemungkinan ada hubungannya juga dengan hal-hal yang supranatural. Oke, Ya, jadi mungkin memang harus ingin lebih sakti. penelaahannya harus dari berbagai Ya. unsur elemen seperti itu ya Pak Anton ya. Pak Anton, Ya, betul sekali. tapi kalau melihat kasus ini bisa dikatakan para tersangka menyimpannya begitu rapih, bahkan korban-korbannya juga dikubur di rumah mereka begitu tidak ada yang mengira atau menduganya karena dikenal begitu baik kabarnya oleh warga sekitar. Apa yang bisa dicerna dari hal ini? Ya ini sebetulnya kepedulian keluarga, kepedulian lingkungan terhadap keterangan-keterangan tersebut gitu kan. Kenapa bisa menyembunyikan sampai 3 tahun? Mungkin saja ada alasan-alasan tertentu dan hal ini pun juga perlu dikonfrontir, dipertanyakan kepada tersangka tersebut. Bagaimana dia mengelabui keluarga sehingga keluarga itu sendiri tidak mencari. Mungkin yang bersangkutan meyakinkan kepada keluarga bahwa yang bersangkutan itu ada, atau mungkin juga karena tadi ada hubungannya dengan TKW dibilangnya. Mungkin dikirim ke Arab Saudi sehingga bisa memberikan satu keterangan yang logik dan masuk akal sehingga tidak dipertanyakan oleh keluarga maupun tidak dipertanyakan oleh lingkungan. Itulah kepandaiannya. Dan dengan banyaknya orang mungkin saja di sini bisa tanyakan saja kepada ini saksi saya, teman saya, betul misalkan ini dikirim ke Saudi atau lain-lain. Inilah kerjasama inilah yang mungkin bisa meyakinkan keluarga, masyarakat dan lingkungan percaya dan tidak bisa Pak Anton, mencari. kalau berdasarkan pengalaman Anda menghadapi kasus-kasus seperti ini, menurut Anda tadi menyebut motifnya berbeda-beda. Ini adalah hal yang berbeda.
Bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang hanya sekedar keinginan atau memang motif ini sebagai utama dari pembunuhan? Ya justru ini yang harus didalami. Saya lihat dari konstruksi pasal. Konstruksi pasal itu sendiri ada 339. Ini 339 itu kan untuk menghilangkan kecurigaan yang didahului dengan adanya tindak pidana lain. Kemudian juga ada 340 dan 338. Dan tidak menutup kemungkinan seandainya korban-korban ini masih hidup, bisa juga 372, 378, penipuan, penggelapan, bahkan tidak mustahil kepada uang palsu. Karena ini kan ada penggandaan uang. Nah jadi di sini motifnya itu lain-lain, kepada keluarganya dia ingin menghilangkan keluarga itu agar tidak dicurigai. Tapi apakah kepada TKW yang menagih motifnya sama? Kan tidak mungkin, kemungkinan motif ekonomi. Apakah kepada anak-anak itu sendiri motifnya sama? Masa anak kecil harus dibunuh? Kemungkinan ini ada hubungannya dengan masalah spiritual. Karena kadang-kadang yang bersangkutan juga mungkin ingin lebih kesaktiannya. Salah satu syarat katanya dalam ilmu supranatural harus mengorbankan seorang anak. Bisa saja itu terjadi. Makanya ini perlu didalami lebih cermat. Lebih cermat lagi. Tantangannya nanti untuk para penyidik akan seperti apa? Apakah harus ditelusuri satu persatu masyarakat yang melaporkan ada keluarganya yang hilang atau seperti apa, Pak Anton? Kalau ya betul, siapa yang pernah berhubungan dengan yang bersangkutan, mungkin yang bersangkutan ini pernah ingin memberikan jasa, ataupun juga ditanyakan siapa saja pasien-pasien yang bersangkutan, apakah sekarang masih ada atau tidak. Tetapi justru yang paling utama adalah menggali dari tersangka itu sendiri. Ya semacam justice collaboration seperti Eliezer lah gitu kan. Nah itu kan pasti di antara mereka ini ada yang ingin jujur. Nah justru kalau perlu ada taktik juga untuk taktik seperti apa yang sekiranya Anda bisa sarankan selain mencoba untuk mencari informasi dari ketiga tersangka ini? Taktiknya yaitu membenturkan keterangan-keterangan dari tersangka satu dengan tersangka lain, sehingga egonya itu nanti keluar. Dan juga di samping itu, karena ini kemungkinan ada hubungannya dengan spiritual, perlu juga mungkin dicari juga siapa sebetulnya gurunya ini, guru spiritualnya itu. Karena biasanya kalau sudah ketemu dengan yang paling dituakan, mereka ini akan lebih terus terang begitu kan. Ini juga perlu dicari gitu kan. Baik. Karena saya pernah mengungkap kasus satu pembunuhan, ternyata setelah gurunya yang bertanya, apapun juga diungkapkan. Gitu. Artinya ketika kita menemukan yang paling dihormati oleh para tersangka ini, bisa jadi akan terkuak semua kasus pembunuhan yang terjadi baik di Cianjur ataupun Bekasi. Terima kasih sekali lagi Pak Anton untuk perspektifnya bersama kami di Kompas Petang. Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara lainnya di Kompas Petang kami hadirkan selepas jeda, diantaranya Menteri BUMN RI